Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk sisi keynote speaker, tentunya teman-teman harus pahami juga, Pak Wakil Bupati memberikan materi itu satu arah, ya. Jadi kalau keynote speaker kita hanya mendengarkan, ya. Nanti diskusi mendalamnya boleh teman-teman layangkan, nanti disiapkan formnya untuk bertanya kepada Pak Wakil Bupati, ya. Jadi itu format kalau kita seminar, ya. Nah, teman-teman sekalian telah hadir di tengah-tengah kita yang kita muliakan Bapak Wakil Bupati Bintan, Bapak Ahdi Muhsin SIP. Selamat datang Pak Wakil Bupati di kampus kami. Pada sore hari ini kita mengundang beliau untuk langsung mendengarkan bagian dari seminar governansi maritim yang bertema dinamika dan dimensi governansi maritim dalam perkembangan ilmu administrasi negara. Angle-nya di mana Pak Wakil Bupati menyampaikan pengalaman empiriknya tentang blue economy, sebuah pendekatan komprehensif dalam pembangunan berkelanjutan hulu hilir di Bintan. Nah, ini adalah satu topik yang menarik. Ternyata di dalam governansi, di dalam tata kelola dengan isu-isu maritim, tentu yang berkembang hari ini adalah isu tentang blue economy atau ekonomi biru. Bagaimana memanfaatkan potensi laut, air yang ada di permukaan bumi ini menjadi sumber kemaslahatan bagi manusia. Untuk tidak berlama-lama, sebelum saya panggil Pak Wakil Bupati, saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita bernama Ahdi Muhsin SIP, Jabatan Wakil Bupati Bintan. Riwayat pendidikannya dari SD sampai di SMA. Beliau selesaikan di Pekanbaru, Riau, lalu menyelesaikan S1-nya di Bandung, Universitas Katolik Pariaman. Dan beliau banyak sekali malang melintang dalam berbagai macam aktivitas, baik di swasta, dunia swasta maupun di dunia pemerintahan. Untuk kenal lebih dekat, nanti teman-teman langsung berhubungan kejar Pak Wakil Bupati bagaimanapun caranya. Baik, kami berikan kesempatan kepada Pak Wakil Bupati Bintan memberikan materinya. Sebelumnya berikan aplaus yang meriah kepada Pak Wakil Bupati Bintan. Kepada Pak Wakil Bupati, Pak Ahli Muhsin, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Tentunya kita senantiasa selalu memanjatkan puji, puja, dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat, berkah, dan nikmat yang beliau berikan kepada kita dapat hadir dalam forum yang mulia ini, yaitu seminar tentang governansi maritim di Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Tentunya sholawat ring salam juga kita senantiasa kita haturkan, kita lantunkan kepada tauladan umat manusia Nabi besar baginda Muhammad SAW, seraya mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadir tengah-tengah kita tadi juga hadir Pak Dekan, Bapak senior saya juga beliau, Bapak Dr. Syed Fauzan Riyadi Esos Dimas, dan juga dosen pengampu Bapak Dr. Alfiandri Esos MSI, serta seluruh sivitas akademika, mahasiswa, mahasiswi umrah yang hadir
Semuanya masih segar, belum ngantuk ya? Belum. Insya Allah kita gak akan ngantuk lah. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Adi Musid. Saya biasa dipanggil Osid. Punya istri satu, anak baru satu. Kebetulan saya telah nikah. Dan saya sekolah pindah-pindah, memang lahir di Dubai di Pekanbaru, kemudian saya 12 tahun di Duri di Kabupaten Betawi, dan pindah ke Bandung, sempat beberapa kali ke luar, dan juga akhirnya saya kerja di Jakarta dari tahun 2010-11 sampai 2023 saya menjadi pelayan masyarakat, diamanahkan sebagai Wakil Bupati Bintan hingga saat ini, dan sempat kemarin PLT Bupati Bintan di saat Pak Robi Kurniawan sedang cuti kampanye selama 59 hari. Dan tentunya saya itu aslinya anaknya introvert, tapi dengan adanya saya aktif di beberapa organisasi, hal tersebut mendorong saya dan memotivasi saya untuk bisa bersosialisasi dan berkomunikasi dengan siapa saja, tidak melihat status dan jabatan. Saya berteman dengan mulai dari level bawah sampai level atas. Insya Allah kita menjaga silaturahmi dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Di sini kita sama-sama belajar. Saya sharing, bukan arahan, bukan one direction, tapi di sini kita sama-sama belajar. Saya juga orangnya senang belajar, senang dengan Pak Al atau Bang Al, itu kita berdiskusi. Kadang-kadang diskusi itu kita pikiran, saya dapat hal-hal baru, tidak melulu dengan baca buku, walaupun baca buku bagus untuk imajinasi kita, tapi dengan diskusi kita nambah informasi, nambah ilmu baru, dan tentunya juga dengan kita diskusi atau mungkin dengan nonton YouTube sekarang kita dapat nambah ilmu. Oke, karena hidup itu adalah never ending proses, never ending learning. Kita hidup selain kuliah di Umrah, kita juga kuliah di Universitas Kehidupan, dan itu tidak ada ujungnya. Saya ingin membahas sedikit tentang blue economy. Apa itu blue economy atau ekonomi biru, yang mana ini berangkat dari respon terhadap green economy yang banyak hiruk pikuk di dalamnya. Akhirnya dicanangkan atau muncullah sebuah paradigma tentang blue economy tersebut untuk mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat pesisir, meningkatkan perekonomian, dan juga melestarikan alam dari kemaritiman atau dari laut dengan pembangunan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Poinnya kalau blue economy ini adalah value added, kemudian inclusiveness, dan juga sustainability. Sustainability yaitu meningkatkan kesejahteraan manusia, human welfare, kemudian mendukung economic growth, dan juga menjaga kelestarian lingkungan.
Blue economy muncul sebagai respon terhadap eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, kemudian ketimpangan sosial, dan juga perubahan iklim. Blue economy ini melibatkan beberapa sektor, antara lain perikanan dan aquaculture, mungkin bisa next, renewable energy, kemudian transportasi dan logistik laut, pariwisata bahari, dan konservasi laut. Blue economy tidak hanya menjadi salah satu pendekatan teknis, tetapi juga menawarkan kerangka integratif yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan dalam baik itu dalam skup lokal, wilayah, hingga nasional bahkan internasional dan global. Instrumen yang digunakan dalam dimensi internasional dalam ekonomi antara lain diplomasi maritim atau maritime diplomacy, kemudian global economy, yang mana diplomasi maritim ini terdiri atas negara-negara yang berada di kawasan maritim seperti Indonesia, dan kemudian memanfaatkan blue economy ini untuk meningkatkan posisi baik itu secara geopolitik dan geostrategis melalui kerjasama regional. Pada tahun 2021 itu diadakan ASEAN Summit yang ke-38 di Laos, dan dicanangkan untuk Blue Economy Roadmap, dan juga Indonesia kita mendapat atau memerankan aktif dalam Our Ocean Conference, dan juga aktif juga dalam SDGs, terutama penerapan SDGs poin ke-14 tentang life below water. Kemudian penguatan keamanan maritim, mengatasi ancaman seperti illegal fishing, penyelundupan, dan polusi laut melalui kerjasama internasional. Secara global ekonomi, blue economy memainkan peran penting dalam ekonomi global dengan kontribusi signifikan dari sektor maritim, lebih kurang 3 triliun US dollar per tahun dan terus bertambah, dan juga industri perikanan serta aquaculture itu menyuplai lebih kurang 20% kebutuhan protein dunia. Energi laut seperti angin lepas pantai diproyeksikan dapat menjadi sumber energi utama di masa depan, mendukung untuk transisi energi global. Indonesia dengan garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada menjadi pemain utama dalam perdagangan maritim dan ekonomi berbasis laut. Beberapa kebijakan blue economy atau yang mana kita memiliki MOU bilateral dengan RRT Tiongkok tentang deepening Blue Economic Cooperation. Kemudian RPJPD Provinsi Kepri dalam level provinsi, yaitu Kepri Permata Biru 2045, di mana Provinsi Kepulauan Riau berbasis maritim berbudaya Melayu yang maju dan berkelanjutan. Kemudian RPJPD Kabupaten Bintan, yakni Bintan Tangguh 2045, sebagai pusat perekonomian berbasis kepulauan yang maju, berbudaya, dan berkelanjutan. Kita baru punya presiden baru pada 20 Oktober silam,
Presiden Prabowo Subianto yang fokus terkait blue economy dan menjadikan pengembangan blue economy sebagai salah satu pilar strategis dalam pemerintahan beliau. Ada 5 strategi ekonomi biru yang menjadi langkah Indonesia untuk menjaga ketahanan pangan dunia. Yang pertama, target perluasan kawasan konservasi 30% dari seluruh wilayah perairan Indonesia. Yang kedua, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota berdasarkan zonasi. Yang ketiga, pengembangan budidaya untuk mendorong nelayan-nelayan di zona penangkapan terukur agar dapat beralih pada budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Memang arahnya Pak Menteri KKP, Pak Trenggono ini daripada tangkap di laut lepas agak sedikit pergeseran untuk budidaya kalau kita lihat. Yang keempat, menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik. Ini masih masuk dalam pelestarian alam. Serta program Bulan Cinta Laut dengan membersihkan laut dari sampah di seluruh wilayah perairan Indonesia dan melibatkan nelayan lokal. Mungkin juga ini bagus, bukan hanya nelayan, tetapi sampah ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita saat ini gembar-gembor kita bicara revolusi 4.0, tetapi kalau kita masih buang sampah sembarangan, apa gunanya kita bicara internet, online, semua berbasis IT, kalau kita masih melihat ada sampah di sekitar kita. Maka dari itu, kita harus sadar akan kebersihan, akan pelestarian alam kita. Pembangunan sektor maritim yang berkelanjutan menjadi fokus pemerintahan era Presiden Prabowo, antara lain pemanfaatan energi terbarukan dari laut, pengelolaan sumber daya perikanan dan aquaculture, pengembangan wisata bahari dan industri hilir kelautan, serta kerjasama internasional. Dan apa pengaruh kebijakan Presiden Prabowo pada pemanfaatan pesisir di Bintan? Kita mengetahui bahwa Bintan ini sebagai wilayah strategis, ada kawasan ekonomi khusus Galang Batang, ada Lagoy, ada Tikora, ada kawasan Lobang, dan juga ada kawasan industri di Bintan Timur. Dan pengaruh kebijakan Presiden Prabowo pada pemanfaatan pesisir Bintan antara lain penguatan aquaculture dan perikanan dengan kebijakan pengelolaan berkelanjutan. Bintan dapat mengoptimalkan hasil perikanan tanpa mengancam keberlanjutan sumber daya alam. Kemudian pengembangan pariwisata bahari, tentunya semangat kita kalau dalam pemerintahan itu kita selalu berkolaborasi, baik itu antar stakeholders, baik itu yang pakai helix di belakangnya, bisa dual helix, triple helix, beta helix, hexa helix. Semangatnya adalah gotong royong. Maka dukungan kebijakan pemerintah pusat pada wisata bahari dapat mempercepat pembangunan infrastruktur wisata di Bintan, seperti pengelolaan pantai dan pulau-pulau kecil. Investasi untuk industri hilir, industri pengolahan makanan laut, ini dan juga biofarmasi, ini bisa menjadi game changer ke depannya dan selayaknya memang harus ditingkatkan sejalan dengan prioritas pemerintah pada hilirisasi produk maritim, termasuk ketahanan pangan protein dari produk perikanan. Dan blue economy di Bintan, Kabupaten Bintan merupakan wilayah strategis di Kepulauan Riau yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menerapkan blue economy secara komprehensif
dengan sumber daya pesisir dan laut yang melimpah. Bintan juga mengembangkan rantai nilai atau value chain dari hulu hingga hilir yang mencakup berbagai sektor seperti perikanan, pariwisata, konservasi, dan energi terbarukan. Pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, kita memberikan zonasi wilayah pesisir dan laut, baik itu zonasi fungsional, penguatan kawasan konservasi, serta penegakan hukum. Kemudian budidaya perikanan berkelanjutan, baik itu kita melakukan pendekatan ramah lingkungan dan juga tentunya peningkatan kapasitas nelayan. Dan pada akhirnya adalah pengolahan, pemasaran, dan distribusi, yang mana pengolahan hasil laut, kemudian pariwisata berbasis ekonomi dan pemasaran serta distribusi. Ekonomi dari hulu ke hilir, yang mana kalau memang hulu ekonomi ini dapat berjalan bagus, tentunya baik itu secara lokal maupun nasional, hulu ekonomi ini dapat menyumbangkan pertumbuhan ekonomi. Selain dari industrialisasi, jasa, dan tentunya yang ketiga adalah hulu ekonomi sebagai salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi. Dan untuk level daerah, hulu ekonomi ini tentunya dapat menjadi potensi pasar atau dapat menjadi potensi penyumbang pendapatan asli daerah. Dan tentunya kita harus menyerapkan kita harus mempersiapkan tenaga kerja untuk melaksanakan atau untuk mengenerate kegiatan-kegiatan hulu ekonomi ini. Dan yang kita lakukan juga perlu pemberdayaan masyarakat pesisir dengan program kewirausahaan, pelatihan dan edukasi, serta keberlanjutan ekologi. Ekologi ini memang menjadi induk semangnya dalam spirit hulu ekonomi ini, yang dilakukan dengan pengurangan polusi laut serta pelestarian biodiversity. Tantangan dan rencana ke depan, tantangan-tantangan antara lain itu seperti kita perlu meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam pengelolaan pesisir. Dan itu dia tadi sudah dikatakan tentang semangat kolaborasi itu tadi, dan saya rasa itu menjadi hal yang penting. Kemudian dampak dari climate change. Beberapa hari terakhir ini juga, beberapa bulan terakhir, kemarin ada angin kencang dan panas gak berkesudahan. Itu merupakan salah satu indikasi dengan adanya climate change. Kemudian kita perlu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan lingkungan. Dan rencana strategis pemerintah Kabupaten Bintan tentunya dengan mengikuti tren dunia pada saat ini, kita juga harus selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Salah satunya adalah digitalisasi ekonomi laut, tentunya dengan penerapan big data dan juga pemantauan aktivitas perikanan dan pariwisata, pengembangan aplikasi untuk pemasaran produk lokal secara global. Dan poin kedua, investasi untuk infrastruktur, pembangunan dermaga yang modern, yang lengkap dengan pengolahan, storage, dan lain sebagainya, serta penambahan fasilitas wisata seperti untuk di jalur pesisir dan desa wisata. Kemudian penguatan kerjasama baik itu secara G2G dengan pemerintah lokal, dengan pemerintah nasional, pemerintah pusat maupun pemerintah
internasional, pemerintah tetangga jiran dengan Malaysia, dengan Singapura, dan akses pendanaan internasional untuk proyek konservasi dan energi terbaru. Tentunya kita perlu meningkatkan pelayanan publik dan penyederhanaan birokrasi untuk kemudahan berinvestasi, dan juga tentu kepastian hukum untuk memberikan regulasi yang jelas kepada siapapun itu, baik itu stakeholders maupun kepada manpower yang akan berkecimpung dalam blue economy. Hingga pada akhirnya blue economy adalah solusi terbaik. Blue economy adalah solusi holistik yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan penguatan sosial. Pendekatan ini menciptakan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi di Pulau Bintan melalui sektor pariwisata, perikanan, aquaculture, dan konservasi. Dengan potensi sumber daya lautnya, tentunya Bintan dapat menjadi model penerapan ekonomi biru atau blue economy yang berhasil tidak hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat internasional. Mungkin itu dari saya. Sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk membacakan atau mendeliveri sebuah pantun. Salam dicapai, dekatkan dahi. Sopan dan santun harus dilestarikan. Mantap. Sektor maritim kita jelajahi. Siap. Blue economy, tingkatkan kesejahteraan. Mungkin itu cukup dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.